gini. Karena saudara beberapa mungkin nggak hadir ya, beberapa sebulan kemarin. Dan itu diberikan rohnya itu sebagai janji Bapa, ya. Di Kisah Rasul dikatakan the promise, sama-sama katakan the promise, ya. Artinya satu-satunya. Jadi setelah Yesus itu mati, bangkit, kita memperoleh persekutuan dalam kematiannya, dan sehingga kita bangkit bersama-sama dengan Dia dan duduk bersama-sama Dia, dan kita masih di bumi ini. Tuhan berikan kepada kita rohnya, the promise, untuk menjadikan apa? Supaya kita menjadi saksi. Ya, bukan lu udah jadi Kristen lo jadi saksi dong, bukan. Dirubah begitu saja. Jadi keberadaan Kristus itu ada dalam diri kita sepenuhnya. Saudara, 1 menit lahir baru, saudara penuh. Ya. Dan kita ini perlu tahu, karena itu kita dengar beritanya. Ya, kita dengar kebenarannya. Karena di sana sini beritanya nggak seperti itu. Ya. Tetapi itu diberikan, nah, supaya kita bisa bilang apa? Supaya kita bisa bilang gini, papi, abah, daddy, papa, ayah, ya, abah, bapak. Saudara, perlu roh Allah dikasih. Itu buktinya kita bisa bilang sama Tuhan itu Abah, Bapak. Sama-sama bilang Abah, Bapak. Ya nggak diterjemahkan tuh abahnya tuh. Abah. Ya, kalau Yahudi itu orang Betawi bilangnya babe, begitu kira-kira. Ya, nggak ada jarak. Papa. Kalau anak saya ping dari bawah gitu. Ya, terus mau panggil papi juga boleh. Maksudnya begitu dekat. Dan saya nggak memperumit segala apapun juga. Ya, ketika kita bilang pi, wah itu maksudnya gini. Nggak usah pakai teologi dalam. Itu maksudnya buat kita supaya kita ngerti. Oh, kalau si Mika mah panggil pi, tolongin pi, tanggung pi, tolongin. Dia bisa belajarnya. Ya, kenapa? Karena dia anak saya. Ya, pi anterin ini, pi nanti jemput ya pi. Misalnya gitu. Kenapa? Dekat. Sesederhana itu. Nah, oleh rohnya kita bisa menyebut ya Abah, ya Bapak. Ya, dan hari ini kita melihat kita ini pewaris. Ya. Jadi saudara, kalau kita dengar ahli waris itu mendapat warisan bukan karena dia upayakan, bukan karena dia usahakan, dia terima aja. Karena statusnya, dia menerima hak itu karena statusnya sebagai anak. Betul nggak? Sebagai anak. Amin. Ya, jadi jangan sampai siapapun atau apapun berkata kepada saudara dan saya itu sebaliknya. Kita mau warisi bapak kita siapa? Yesus. Dia apa? Raja. Raja apa? Raja segala raja. Punya apa? Ya punya segala. Ya. Karena itu saudara itu waktu saudara dibilang ini, buktinya saya kasih rohku. Jadi apa yang aku punya, apa semua kemuliaan, semua yang aku punya nih, aku duduk di tahta nih sebelah kanan Allah nih, itu kamu punya. Amin. Hebat nggak? Hebat. Ya. Kita ingat kalau orang ada satu wartawan datang ke kampung, ya, dan dia dengar ada seorang ibu pernah kerja di seorang tuan tanah, seorang raja kecil lah di England, dan punya kastil atau punya puri dan punya ini, ya, dan orang ibu itu Shalom, punya apa? Dia datang ke rumahnya, ya,
Ya, wartawan itu mau bikin tulisan. Dan dia datang, dia masuk ke rumahnya, ya ngobrol-ngobrol. Wah, dulu saya kerja di sini di tuan itu yang udah meninggal, yang begitu kaya, yang begitu tuh, yang rumahnya, yang istananya di situ, yang di atas bukit itu. Dan dia sambil lihat, Ibu boleh saya lihat? Boleh. Dan dia lihat ada satu figura, ya, satu sertifikat gitu, figura, di figura dia. Oh iya, ini dulu waktu tuan saya meninggal, mati, saya dikasih ini katanya, sebagai kenang-kenangan mungkin ya oleh dia. Ibu tahu nggak ini apa? Ibu tua itu bilang nggak tahu, dan mungkin kenang-kenangan dari tuan itu yang ya saya kerja lama lah sama dia, saya kerja baik, ya, dan dia mungkin kasih saya tanda sertifikat penghargaan sebelum dia meninggal. Ya, waktu dia meninggal, ya itu dikasih kepada saya, dan saya panjang ini buat kenang-kenangan akan dia. Ibu tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah warisan dari orang kaya tadi untuk ibu. Ya, ini warisan diberikan karena orang itu nggak punya istri, nggak punya anak, untuk ibu. Selama warisan itu ditempel di tembok, bisa jadi duit nggak? Nggak bisa ketemu juga. Ya, tetapi waktu dia datang dan dia bilang secara hukum, oh ini milik saya, sah nggak miliknya? Ya, yang diwariskan itu sah. Ya, saudara, firman Tuhan nanti kita akan lihat. Ya, siapa yang nggak dapat warisan? Siapa yang dapat warisan? Ya. Cuma saya kasih tahu aja dulu, saudara semua qualified untuk menerima warisan Tuhan, amin. Saudara semua terima warisan saudara di Alkitab. Semua, ya, menerima janji Allah. Ya, karena itu saya nggak ragu sedikit pun tahun 2015 tahun restorasi. Ya, Bu Evelyn nggak datang ya. Bu Evelyn minggu lalu ngomong, ada orang udah tanggal 23 Desember, nggak tahu tahun berapa, 23 atau tahun berapa, saya ingat saya ya, tahun 2012 mungkin. Dan dia bilang, gimana sih Pastor Pin, awal tahun saya suruh minta 2 permintaan, dan sampai minggu terakhir bulan Desember, sebelum minggu terakhir ya 23, kalau Desember 31 ya ada seminggu, kok belum kelihatan? Ya, sampai singkat cerita dia tetap percaya, dan kalau nggak salah 22 ya, terus ibadah 29 ya, sebelum itu apa yang dia minta, karena dia mengalami menstruasi yang nggak lancar, terus jadi lancar, terus papanya belum terima Yesus, dia minta papanya terima Yesus ya, dan dia bilang ini gayanya Tuhan. Saudara, kenapa kita mesti jadi lemah gitu ya? Warisan udah diberikan buat kita, amin ya. Kita kiri kanannya, kamu pewaris gitu. Ya, ahli waris, amin. Ya, ahli waris kerajaan. Hai kawanan kecil, dibilang firman Tuhan katakan, bapakmu, ya, rela, bahasanya gimana ya? Rela memberikan kerajaan buat kamu. Wow nggak? Dan karena kerajaan adalah kerajaan surga, saudara diproteksi nggak? Saudara aman nggak dari penyakit, dari malapetaka, dari wabah, dari tsunami sekalipun, dari bom, dari teroris, dari segala sesuatu, aman nggak? Aman. Amin. Ya, jadi lihat seperti mana memang firman Tuhan bilang. Ya, nah kita akan lihat benar-benar warisan kita itu benar-benar, amin ya. Ini Tuhan yang ngomong. Kita baca ya di Galatia 4 ayat 7. Kita baca sama-sama. 3-4. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Kamu anak, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita bisa jadi ahli waris aja oleh Allah. Gak bisa meleset, saudara. Karena kita diberikan roh Allah itu untuk berkata, kamu bukan hamba, tapi kamu anak. Kalau kamu anak, kamu adalah heir.
definisi pewaris. Baca, kita baca sama-sama. 3, 4. Sekarang menerima warisan dilihat karena anak, bukan diupayakan. Ya ibu itu udah diangkat anak kepaksa, nggak punya anak ya. Abraham juga bilang gitu. Tuhan, budak saya nih lama-lama yang jadi pewaris nih, saya nggak punya anak. Ya. Tuhan bilang enggak. Lu tungguin. Tuhan nggak bilang gitu sih. Tuhan bilang, lu punya anak. Lu sudah punya anak. Tuhan selalu bilang pakai bahasa past tense, sudah. Tuhan bilang tadi bahwa kalau kita itu adalah anak, kita itu pewaris. Amin. Ya, sekarang pertanyaannya, kita anak bukan ya? Abraham bininya bilang ini, anak. Gila lu. Ya dia nggak bilang gitu lah, ini hiperbola, saya tambah-tambahin aja. Gue dari dulu juga udah apa namanya? Udah mandul. Lu kan udah tua. Ya kalau itu Zakaria ya. Gue udah tua, malaikat. Istri gue udah tua, mandul. Gimana gue punya anak? Ngaco lo, gitu kira-kira ya. Kira-kira manusia tuh pemikirannya, itu pikiran saya kayak gitu. Ya, dan dikasih budaknya Agar. Ya, saudara maksudnya gini. Di tengah-tengah perjalanan kita dengar grace, kita dengar kasih karunia, ya. Nggak bisa gitu, nggak bisa. Ya, saya ingat tuh hari Selasa tuh Martin bilang ini, Pak, yuk kita triathlon. Ngapain triathlon? Berenang, lari, naik sepeda. Berapa kilo, Tin? Berenangnya segini. Hampir 20 lah saya waktu itu. Larinya 12,5 putaran. Terus tambah naik sepeda berapa? 80 kilo. 40 kilo. Bener, Tin? Bener. Saya iya aja. Karena apa? Dia bilang gini, kan rohnya lebih besar diberikan. Padahal pagi-pagi saya udah lari sama istri saya. Saya diem-diem aja sama dia. Ya biarlah. Nggak ada kebanggaan. Cuma saya mau lihat gini. Waktu kita itu menerima, kita terima aja. Ya, kita terima aja. Kekuatan kita. Ya, kekuatan yang baru. Abraham terima kekuatan baru. Akhirnya dia umur 100 ngelahirin Ishak. Ya, udah mati pucuk, udah gak ada kekuatan. Tetapi di tengah-tengah itu selalu ada yang mau membunuh yang namanya Grace. Mau membunuh yang namanya si Sarah ini. Ya. Namanya Agar. Agar akhirnya punya anak. Tuhan nggak ngomong apa-apa. Agar punya anak dari Abraham. Ini hampiri budak gua, katanya Sarah. Ya, tapi ketika anak itu lahir, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Sampai Abraham mati pucuk dan kemudian lahir Ishak. Nah, Ishak pun sedang selesai disapit 3-4 bulan, ya, ditetein, hanya minum air susu, mulai makan makanan keras, mungkin mulai makan pisang, mulai makan keju, kalian nggak tahu lah ya kalau bayi makan bubur, ya. Di titik itu si Ismail 14 tahun, udah besar, 14 tahun, kalau orang jenis bule, ya, itu menganiaya si bayi itu, ya. Kalau bahasa ininya udah mau dibunuh sejak kecil. Ya, saudara, kita cuma mau lihat gini, mau lihat, oh kayak gitu, ya. Waktu Grace diberitakan, semua orang, semua musuh ini mau berdosa, mau menguasainya. Waktu kita dengar bahwa kita terima kerajaan, semua musuh itu mau menguasainya. Dikatakan di firman Tuhan. Ya. Jadi gini, nggak ada yang bisa menang lawan saudara dan saya, karena kita diwariskan berdasarkan berdasarkan anak, status hak, bukan berdasarkan performance atau upaya kita.
Malah upaya itulah jebakan-jebakan Batman. Jebakan-jebakan yang membuat jadi masalah. Ya, tapi Tuhan tetap setia. Ya, waktu Sarah melihat si Ismail itu, kalau bahasa perjanjian lama bilang main, tetapi bahasa Galatianya dibilang dianiaya. Nanti kita baca ya. Cuman kita mau benar-benar lihat, oh kayak gitu. Kenapa ada keraguan dalam diri saya? Atau kenapa kok ada ngomongan bilang enggak lah, nggak mungkin. Ya, apaan kemarin? Visi 2015 termasuk yang ini di restorasi, termasuk masalah atau penyakit yang kronis. Kita dengar kronis enteng aja. Kronis apaan, Pak? Kronis apaan? Dokter udah bilang gini, udahlah, terima aja lah, ini umurnya deh. Atau udahlah, udah apanya udah bolong misalnya, atau udahlah, udah bisa sembuh. Itu Tuhan pulihkan. Kan berarti kan kekuatan mana ya dengarnya ya? Kekuatan kesini biasanya, daging tuh ke situ. Tetapi Roh nggak berkata gitu. Ya ini tuh sesuatu yang simple. Kita mau waris kok, ya mau digantung atau mau diterima. Ya, jadi usir kata Sarah. Itu seorang ibu punya naluri untuk menjaga anak. Dia lihat mungkin, ya betapa ini orang gede ini udah sadis nih sama anak bayi. Kenapa? Karena dia lihat ini, gara-gara nih anak, bapak gue yang tadinya sangat mengasihi gue, yang kemana-mana bawa gue, sekarang jadi perhatiannya pindah kan. Iri, ya, gara-gara ini manusia, Tuhan Yesus mau mati buat mereka. Ya, si iblis bilang gini, kayak Gibran. Jadi itu sebenarnya ya naluri aja sih. Cuman kita sadar gitu, orang-orang yang dicintai Tuhan, yang dikasih Tuhan dengan nyawa anaknya sendiri, jadi tahu gitu. Ya minimal tahu gitu. Oh gitu. Cuman kita nggak usah takut. Ditunda ada pewayan baru. Ditunda ada kemarin Martin bilang gitu. Iya, Pak Melki baru kenal Grace kan umur berapa? 50 atau 49. Ya, saya 30. Wah, rugi. Kemarin dari dulu. Cuma dikembalikan paling lebih banyak Pak Melki katanya. Kenapa? Karena udah kehilangannya lebih banyak. Iya benar. Kalau kita bisa melihat itu, ya, kita melihat mujizat lebih besar. Ya, cuman waktu dibawa pergi si Ismail, dibawa umur 14 tahun, mamahnya bawa keluar, diusir. Ya, jatuh, kausan, lemah, digendong, sampai mamanya nggak kuat juga, dibuang ke semak-semak. Dan dia bilang, air, ya dikasih air. Ya, cuman lihat, ya, begitu lemah. Lemah fondasinya, saudara. Apa usaha manusia nggak bisa? Bisa. Terbatas. Apa cara-cara dunia tuh bisa? Bisa saja, tidak bisa. Terbatas, harus dijagain. Lu yang bangun, lu yang jagain. Ya, saudara, ini di depan kita. Ya, nggak ada yang akan berkata sepasti yang kita dengar. Ya, jadi dibuangnya ada, dibawa ke semak-semak, lemah. Ya. Sementara Ishak di pasal berikutnya dia makin besar. Tuhan bilang nih persembahkan nih di Bukit Moria. Ya, kepada Abraham. Kita udah tahu ceritanya. Dan dia dibilangin, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kuat. Bawa kayu untuk bakar orang itu banyak, saudara. Ya dong, kalau kayu bakar misalnya cuma 2-3 batang buat korban segede Ishak gitu, nggak cukup, saudara. Banyak. Harus naik. Wah. Ya. Jadi saudara, saya cuma mau bilang gini, bahwa
anak janji sama anak daging. Ya. Nah, kita mau benar-benar coba lebih fokus lagi ya. Ada anak daging, nggak punya anak, ayo usaha sendiri, ayo usaha, ayo usaha. Ada, berhasil. Di Tuhan gak gitu. Bukan. Mohon. Tuhan cepetan Tuhan, makin lama udah makin loyo nih. Udah Tuhan, udah mati pucuk, nggak bisa deh. Nah, di titik nggak bisa itu berarti waktu dikasih anak hanya karena janji, bener nggak? Hanya karena iman, bener nggak? Nggak ada lagi layaknya, nggak ada lagi upayanya. Mau upaya juga, cari deh dokter di ujung langit yang bisa, nggak bisa udah telat. Cara manusia. Nah, di titik itulah iman. Saudara, kenapa kita mesti kusut-kusut? Kenapa kita tak taruh aja pengharapan kita hanya kepada Kristus yang pasti? Amin. Ya, jadi saudara lihat ya, usaha sendiri lemah, usaha Tuhan finish work kuat. Kita akan liatin di semua, ya, mau keluarga, mau gereja, mau apapun, ya. Saudara mulai merasa iya ya, saya pewaris apa Tuhan? Pewaris janjinya apa? The promise, Roh Kudus, diberikan Roh Kudus itu apa? Anakku, bapak, abah, pi, daddy God, daddy, anak, daddy, ya. Supaya apa? Supaya kita lihat pasti, ya. Kita baca apa? Galatia 4. Saya lompat aja 21 sampai 31. Nanti ada beberapa yang kita ambil dari ayat yang lebih kecil ya. Hagar dan Sarah. Katakanlah kepadaku, ini Paulus bilang kepada jemaat Galatia, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengar hukum Taurat? Hei, yang mau hidup di bawah hukum Taurat, yang mau hidup di bawah performance diri, upaya diri. Kamu dengar nggak hukum Taurat bilang apa? Tambahkan ini, lakukan ini. Ya, lihat sisi itu ya. Bukankah ada tertulis? Maksudnya gini, di dalam hukum Taurat yang tertulis di Perjanjian Lama, kita bisa lihat Kristus. Kita bisa lihat gambaran Kristus. Ya, kita bisa melihat tipologi atau kiasan bahasa Indonesia ya, gambaran, bayangan, ya Kristus. Nah, Paulus kasih lihat, bukankah Abraham punya 2 anak, yang seorang dari perempuan menjadi hambanya Hagar, dan seorang dari perempuan merdeka. Sama kan seperti kita dengar hari ini? Kan bukankah Abraham punya anak, satu dari Hagar, budak, satu dari Sarah, perempuan merdeka. Betul nggak? Betul. Ya, yang tahu hukum Taurat karena Perjanjian Lama. Tetapi anak dari perempuan yang jadi hamba itu dikeranakan oleh daging. Daging kan? Tuhan janji nggak itu? Enggak. Tuhan janji nggak? Abraham, suruh nggak? Kawinin Hagar, istri Sarah. Nanti gue kasih anak dari situ. Enggak. Tuhan nggak perlu plan B. Tuhan itu maha kuasa. Saya nggak peduli gimana caranya, karena saya juga nggak tahu gimana dia merestorasi saya, merestorasi saudara saya. Di tahun ini juga. Ya, amin. Diperankan lagi dan anak dari perempuan yang merdeka karena janji. Sekali lagi jelas ya, karena daging, karena janji. Bilang karena daging, karena janji. Saudara anak apa? Anak janji. Ya, karena Tuhan janji nih sama Tuhan Yesus nih Bapak nih. Ya, kalau mati lu dapat mempelai. Gitu kira-kira. Sederhana kan? Ya, saya jadi banyak punya anak nih. Namanya Melki, Martin, semua. Ya, janji.
Ya, nggak ada nyambung-nyambungnya. Anak Abraham dari mana kita? Saya mau juga anak si Tanok, saya bilang gitu. Si setan. Bukan setan ya. Setan ya, setan. Ya, nggak bisa nggak nyambung. Tetapi karena janji. Ya. Ini ada suatu kiasan. Nah, tuh lihat ya. Saya tulis di sini, alegori. Nah, kiasan. Kita melihat Alkitab kita lihat. Wah, gambaran Kristus. Wah, gambaran Kristus. Semua gambaran Kristus. Semua ada Kristusnya. Sekarang kita mulai ngerti, amin. Dan karyanya yang selesai dalam kehidupan kita. Ya, kita mulai mengerti bahwa betul Tuhan berfirman, tuh Israel, tuh Yahudi, untuk, ya, tetapi untuk bagi kita, for us, kita bisa belajar. Oh, itu maksudnya si Ruth dan si Boaz, si Daud dan prajuritnya, Yusuf dan semuanya. Kita lihat Yesus itu dari kiasan-kiasan itu, alegori, ya. Kalau bahasa Inggrisnya alegori. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai. Dari Gunung Sinai, hukum Taurat. Yang melahirkan anak-anak perhambaan, yaitu Hagar. Kenapa disebut anak-anak perhambaan? Karena, nah ini yang gak enak, ya, karena harus menghamba kepada roh-roh dunia. Ya, jadi hukum Taurat itu kudus, benar, adil. Saya ulang-ulang di tempat ini bilang. Tetapi itu dipakai karena ini nggak cocok, bukan nggak cocok. Ini membuat manusia itu mati, bukan menghidupkan, tapi mematikan. Bukan roh yang menghidupkan, tetapi hukum yang mematikan. Jadi ini dipakai untuk nutup oleh roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Ya, jadi kita diperhamba. Salah ya? Ya salah. Jadi nggak dapat janji ya? Ya lu salah nggak dapat. Kan jika makan. Sakit ya? Iya. Kenapa? Iya, kena virus. Terus? Iya. Sekarang udah divonis dokter 3 bulan mati misalnya. Di bawah kutuk. Tapi kan ternyata itu orang Kristen. Gerejanya udah rajin. Iya. Kok kena? Iya, karena ngajarinnya begitu. Saudara, ini saya bolak-balik dibilang di sini. Urusan Kristus ini urusan hidup dan mati. Pilihlah kehidupan, bukan kematian. Ada yang mati untuk kita terima warisan seperti ini, menerima kasih karunia seperti ini. Ada yang mati namanya Yesus di kayu salib tergantung, anak tunggal Allah. Yaitu Hagar. Jelas, jadi udah jelas ya. Jadi kalau orang bilang ini kategori Pak. Iya, kategori di dalam Yesus atau di luar Yesus. Cuma itu kategorinya. Nah, di dalam Yesus, kalau ngomong pakai bahasa Galatia ya, jangan bodoh. Gitulah kira-kira. Jangan goblok, aku jangan goblok. Itu baca dah di Galatia awal-awal ya. Nah, Hagar ialah Gunung Sinai dijelaskan di tanah Allah. Dia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anak. Ya, ada perhambaan. Jelas. Budak. Ya, mau hidup cara dunia, lu budak Mesir, budak dunia. Banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Pasti iya itu. Ya, udah kerja, udah capek. Mana Martin kasih ya. Dari kecil punya banyak waktu tapi nggak punya duit. Udah kerja banyak duit nggak punya waktu. Udah tua, ada satu lagi katanya nggak punya kesehatan. Banyak duit, banyak waktu, nggak punya kesehatan. Kapan senangnya nggak tahu, nggak ada. Budak. Itu kena semua nggak? Kena. Yang di luar. Kena kita nggak? Enggak. Kenapa? Gue di dalam Yesus. Kenain Yesus dulu baru kenapa.
Simpel kan? Ya. Tetapi Yerusalem surgawi, ya, Yerusalem artinya set ye double peace. Ya, di set buat saudara, di setting buat saudara dan saya damai sejahtera ganda. Ya. Damai sejahtera di bumi dan di surga. Gitu saya bayanginnya gitu aja. Di bumi. Iya, aman ya. Oh iya, bahagia ya. Wah, gak kurang. Tinggal minta seek, knock, ask atau MCK. Minta, cari, ketuk, dapat. Ya, ada rola. Tuntun kanan, tuntun kiri, dikasih tahu jalan semua diberikan. Aman. Ya, kayaknya ini bilang, ya si laki salah ngomong tuh, dia salah ngomong. Kenapa? Karena ya itulah, ya. Waktu orang bilang ini, nggak bisa Pak Laki. Orang tuh baca dong tuh di Mazmur 60. Umur manusia 70, paling kuat 80. Kebanggaannya adalah kesukaran, kesulitannya. Jangan dipaksain, jujur. Suatu yang dibawa hukum Taurat. Ya, kenapa? Tuh, Tuhan kan murka tuh mukanya manusia umurnya 70 sampai 80 tahun. Enggak dilihat bahwa sekarang tidak lagi murka. Murka. Iya, ditimpakan pada Yesus semua. Tersembunyi memang di dalam firman Tuhan. Mazmur 60, Mazmur 1 kita baca. Dengan panjang umur ku kenyangkan kau, ku perlihatkan salvation kepadamu. Yesua. Kita sekarang lihat Yesua. Yesus. Tubuh Kristus, forever young, forever strength. Zoe, dimudahkan kembali. Abraham dimudahin lagi. Umur 80 bisa punya anak. Mana buktinya Pak? Baca aja terus. Saranya meninggal, ya kawin lagi, punya anak lagi. Ajaib ya. Dan itu ada dalam saudara saya jauh lebih besar. Lebih, kenapa Yesus? Perempuan yang merdeka, sama-sama katakan perempuan yang merdeka. Nah, sekali lagi, perempuan yang merdeka. Sudah lihat nggak merdekanya kita nih? Merdeka dari apa saudara? Dari ikatan, dari kutuk, dari penyakit, dari kemiskinan, dari semua yang ditimpakan kepada Mesir. Jangan main kata merdeka ini, benar-benar yes. Ya, ialah ibu kita. Siapa perempuan merdeka? Grace. Ya, yang punya kasih sayang, yang loving kindness. Yang seorang ibu tuh bukan hanya gue mengasihi lo. Enggak, seorang ibu kalau anaknya jatuh masih kecil dulu, anak saya masih kecil, kutuk. Jatuh atau apa, wah ibunya gendong papinya. Aduh. Ya, yang itu grace. Ya makanya Pak Sopin bilang, saudara tahu nggak ibunya siapa? Grace. Wah, ibu saya siapa gitu ya? Bukan ibu Grace, bukan. Grace kasih karunia. Kita anak-anak dari perempuan merdeka. Amin. Ya, jangan mau lagi diperbudak. Dengan apa? Dengan dikembalikan di bawah penghukuman. Ya. Dan kita udah belajar berulang-ulang di tempat ini bahwa kita itu mempunyai hak yang sah. Ya, karena apa? Karena kematian Tuhan Yesus. Karena darahnya tercurah. Saudara lahir baru, diciptakan baru, sah. Nggak ada seujung kuku pun atau sedikit pun pelintat-pelintut. Ya, salah Mel, bukan gitu percisnya, gini, nggak ada. Percisnya memang begitu. Amin. Ya. Nah ini tertulis, ini si Paulus kasih lihat di Alkitab. Dia bilang, bersukacitalah hai si mandul, tidak ada pernah melahirkan, bergembira bersorak-sorailah. Di kitab nabi ya, saya nggak tahu alamatnya, saya bisa cari sendiri. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan bersuami akan lebih banyak anak daripada yang bersuami.
Grace, lihat. Grace itu yang dari tidak layak menjadi layak, nggak punya anak jadi punya anak, banyak lagi anaknya. Satu aja udah cukup Pak, banyak ini. Seperti bintang di langit. Itu grace. Jadi saudara, wow, ya kita ini mempunyai Roh Allah yang menghidupkan di dalam kita, yang kandungan pun atau apapun yang mati-mati hidup lagi, saudara. Sel-sel tentu-tentu ini, aku udah gak bisa ngeliat, udah bisa gini-gini, gue tak lihat lagi. Power Tuhan loh gitu, yang membangkitkan udah mati berapa hari? 3 hari, bangkit lagi. Oh, Yesus, tuh Lazarus ya, Lazarus 4 hari mati, udah bawa bangkai, hidup lagi. Ya jadi enggak, kita terima dengan hati yang iya Tuhan. Jadi kayak anak kecil aja Tuhan terima Tuhan. Dan saudara lihat dan saya, ya. Dan kamu saudara, kamu orang Galatia, kamu orang GCB, kamu orang percaya, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Sama-sama katakan anak-anak janji. Ya, the promise. Roh Allah itu masuk dalam hidup kita. Kita tuh lahir baru. Ya, coba kita lihat terusannya. Ya, jadi Sarah perempuan mereka, ibu kita. Mandul beranak, dari mandul beranak banyak, ibu kita. Ya, dari nggak ada, nggak punya, dari masalah orang udah vonis bagaimanapun bisa hidup. Oh, tumbuh lagi. Ini mah batang udah nggak ada akarnya. Tumbuh lagi, bertunas lagi. Kita lihat, batangnya Harun di kayu bawang badam, almond, tumbuh lagi bunganya, tumbuh lagi tunasnya. Ayah umur berapa? Udah 60-an Pak, udah 70 gini. Muda lagi. Benar. Bukan kata firman. Amin. Ya. Jangan dibantah sendiri dong. Jangan dibantah sendiri. Ini benar-benar 1 bulan kemarin kita bicara benar-benar hanya untuk tubuh, dibilang tubuh jasmani, tubuh apa? Kosmos. Tubuh kita di bumi, makanya dibilang kuat, kok kuat lagi? Kok muda lagi, kok segar lagi? Kenapa sih bisa gitu? Grace. Ya, kita udah lihat kemarin Tuhan Yesus disalib, ditimpa semua, pukulan, sama dipikul salib sampai di 6 jam. Ya, di kayu salib. Kok nggak mati-mati? Ditimpa dari penyakit kanker, si A, si B, si C, semua, stadium 1, stadium 2, semua ditimpa. Semua kutuk, nenek moyang, kutuk apa bla 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 ditimpa semua. Darah tinggi, darah rendah, gula darah, semua ditimpa. Bla 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 bla. Mati nggak? Nggak mati. Tubuh fisiknya nggak mati. Jadi sengaja dia gambaran. Iya, kuat gitu. Ya, sampai dia menyerahkan nyawanya. Ya, sama. Makanya saya bilang di sini, saudara yang nentuin sendiri umur saudara. Cuman saya cuma ingetin gini aja. Kalau nanti saya udah mulai melihat Tuhan, melihat apa maksudnya, makin kenal lihat, di surga udah enak, apa yang mau di bumi lama-lama, pulang, ya, merem di bumi, merem di surga. Tapi nggak usah gini, lu ntar tua lu umur 80, 90, wah nyusahin, udah ngompol di celana, udah stroke, udah gini. Enggak, saudara, itu bukan, itu penghukuman. Ya, firman Tuhan bilang saudara adalah roh Allah, roh yang menghidupkan. Amin. Ya, saudara, saya nggak mau tahu saudara makan peyem, saudara makan gorengan, ada yang namanya mungkin ke bawah itu penyakit segeri kutu.
Roh Allah nggak tahu batasnya gede banget. Ketemu masa roh Allah kalah sama penyakit gitu? Nggak masuk akal. Nggak ada penghukuman di sini ya, saudara. Kalau sakit sembuh udah gitu aja. Yang saya gimana? Extreme hell. Gimana caranya? Saya nggak tahu. Saya cuma tahu ada roh Allah. Saya cuma tahu bahwa ada tubuh Kristus. Darah Kristus. Ya. Anak-anak janji, the promise. Ya, ayat 6 kita baca sama-sama. Ini ayat sebelumnya, ayat 6. 3-4. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, ya. Berseru, ya Abah, ya Bapa. Amin. Semangat. Ya. Ya Abah, ya Bapa. Ya, saudara dalam kesakan apapun, saudara ini. Abah tuh kalau bagi kita dengarnya kayaknya lebih ribet gitu ya. Abah itu kalau orang Yahudi itu Abah pulang. Bah, main bola bah. Main. Gendong. Ya, bukan gini. Tuanku, Bapa, Raja, segala raja. Bukan. Nggak diterjemahin spesial disebutnya Abah. Kalau bahasa Sunda. Babe gue tuh. Ya. Supaya apa? Dia menyuruh roh anaknya. Kayak gitu. Ya. Ya, terusin. Ini biar dua saksi sah. Kita Roma 8:14-17 juga bilang gitu. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak. Ya, kita tahu Roma 8 ini bicara apa? Tuhan kasihkan roh. Roma 8:11. Ya, roh yang membangkitkan tadi. Caranya gimana Tuhan? Ya, how? Jangan mau lagi ya. Sekarang jangan mau lagi terima penghukuman. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa yang dalam Kristus. Benar saudara nggak bisa gini. Saudara punya roh yang memerdekakan, roh Allah, tapi saudara menerima penghukuman. Sama aja Roh Kudus digetokin dong. Loh di dalam kita kok. Gimana? Saudara terima roh Allah. Kenapa? Karena saudara saya percaya tidak ada lagi penghukuman saya dengan Kristus. Amin. Itu gerbangnya itu masuk semua janji Allah. Kita lihat ya. Sebab kamu tidak menerima lagi roh perbudakan. Ingat tadi, tidak menerima lagi rohnya si Hagar, rohnya dunia, rohnya Mesir, yang membuat kami menjadi takut lagi. Ya, Martin sering nanya Mas, Pak, yang paling orang manusia takutin apa? Mati, ya. Takut mati, ya. Sampai Ronaldo main bola. Apa yang kamu paling takutin? Takut mati muda. Ronaldo loh, kaya, main bola jago, sehat, takut. Saudara saya nggak takut, kenapa? Nggak bisa lagi. Hai maut, di mana sengatmu? Dulu saya baca gitu kayak main-main aja. Sekarang saya jelas, saudara. Kalau kamu percaya, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Saya diajarin di GCB, katanya kita nggak bisa mati loh, sesat orang. Saudara saya bilang di sini, saudara yang tentuin saudara mau mati kapan. Ya, dengan sehat. Dan firman Tuhan bilang bukan mati, tidur, merem di bumi, melek di surga. Jadi kenapa setiap kali sekarang ceritanya sering kematian? Nggak ada. Bahkan saya bilang di sini, nggak usah lah pakai departemen kematian, nggak ada yang mati di sini. Ada yang mau mati buru-buru? Nggak ada kan? Halo? Nggak ada. Itu namanya apa? Kita mengerti siapa yang menghidupkan kita. Tanah lempung dibuat sama Tuhan, kita kasih. Itu yang dikasih kepada Adam dan dia jadi makhluk hidup. Mati 3 hari mati, udah dikain kafan.
dimasukin lagi, hidup lagi. Dan roh itu sama, saudara. Gimana bisa mati? Gimana bisa mati? Kembali ke penghukuman, mati memang betul. Betul. Jadi sepi. Haleluya ya. Lihat. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru sama. Ya Bapa, seperti Galatia tadi. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak. Kenapa lu bisa bilang sekali selamat tetap selamat? Kenapa lu bisa bilang forever straight, forever healthy, forever young? Karena roh Allah. Karena saya anak Allah. Bapaknya salah lihat nggak kita? Wah Tuhan tua, jenggotan, pakai tongkat, marah-marah mulu kerjanya. Salah lu, gue getok lu. Salah lihat. Kita lihat enggak. Iya ya. Jadi tua adalah kutub. Bapak gue mah sehat, segar, kuat. Ya. Dibilang ini, Allah kita itu kuat dan perkasa, bener nggak? Strength and mighty. Masa anaknya loyo? Kuat lu? Enggak. Tuhan supply. Jadi nggak salah paham, itu warisan kita semua. Ya. Kenapa lu bisa bilang gitu? Kenapa lu bisa bilang sekarang restorasi tahun 2015? Kenapa kamu bisa bilang bahwa kamu itu pasti selamat, kekal selama-lamanya? Kenapa kamu bilang kamu itu diberkati? Kenapa kamu bilang kamu ini? Karena saya adalah anak-anak Allah. Amin? Halo, amin? Ya? Kenapa lu pakai mobil mobil saya jadi lupa ya. Mobil Daihatsu. Bukan sini ya, mobil kita apa nih? Terios. Ya punya bapak gua kata si Mika. Pinjam pakai dia. Saya nggak bilang gini, wah mobil di mana? Coba si Mika. Pulang gua pecat tuh jadi anak. Enggak, saudara. Itu bapak yang di bumi. Ini bagus. Ya. Jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris, sama pewaris ya. Maksudnya orang-orang berhak terima janji Allah. Ya, dia berhak terima janji Allah karena anak yang menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi apa yang Kristus punya, kita punya. Nah, ini misinya, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita ini terima Yesus, dunia itu bilang lu gila. Kita pun percaya kayak gini. Semua orang, jangan kata dunia yang aneh zaman sekarang, orang Kristen lain pun bilang lu nggak benar. Padahal kita percaya Allah. Kita nggak percaya omongan manusia. Ya, dan sayangnya orang lagi percaya yang ngomong manusia sehingga di bawah hukum Torah, di bawah perbudakan, parah bisa ya. Tapi kita terusin dulu ya. Jadi kita oke, nggak apa-apa lah. Biarin lah, dikatain sesat kek, dikatain nggak benar kek, dikatain apa, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting saya adalah anak Allah. Amin. Ya, dan saya jangan. Tuhan bilang apa? Supaya kita juga dipermuliakan sampai. Tungguin aja. Dipermuliakan, ya. Jadi kita dipimpin oleh Roh Allah, menerima Roh Kudus, ya. Menolak roh perbudakan, ya, bersaksi dan berkatakan bahwa kita adalah anak Allah, ya, Aba, Bapak, ya, kita itu pewaris. Ya. Jadi janjinya apa janji Bapak? Spirit of life, ya. Kita anak Allah berseru ya Aba ya Bapak. Kita menerima janji-janji Kristus, apa yang Kristus punya kita punya, ya. Dan kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin. Ya. Pewaris kerajaan surga. Saudara, nggak ada setitik pun, nggak ada seujung kuku pun, ya, yang buruk. Kita terusin ya. Sedikit lagi. Nah, ya. Tadi kita belajar baca kan, kalau kamu menderita bersama Kristus, kamu dipermuliakan bersama Kristus. Kenapa dia menderitanya?
Tetapi dari dahulu dia yang diperanakan Lut Bani menganiaya yang diperanakan Lut Roh. Ya, demikian juga sekarang ini. Jadi jangan kaget, maksud saya gitu. Jangan kaget gitu aja. Jangan heran. Dan jangan jadi lemah gitu ya. Terus baru dibilang ini, lu gereja mana lu? ICB. Yang gila itu. Baca firman Tuhan. Ya. Ini ngomongin gitu. Kita bilang gini, lo ngomong nih, Lord, restore. Lihat, gue juga pengen lihat. Ayo. Kenapa? Karena keyakinan kita kepada janji Tuhan. Amin. Ya. Dia udah pasti. Ya. Pastor Fred bilang gini, ini Pastor Fred, ini dari sisi. Ya, dia bilang gini sama istrinya. Ingat nggak waktu kita itu mulai? Dia kan gereja kan belum grace awal. Terus dia bilang gini, 100% grace, radikal grace, ikuti Tuhan. Ingat nggak? Seluruh dunia tiba-tiba melihat gini. Gila tuh, gereja sisi, ya kan? Tulis surat, tulis di email. Ini apa? Ajaran sesat, okult, apa tuh? Ya pelajaran nggak benar. Ini setan, ini apa? Udah semua dunia, udah seluruhnya judge. Ya. Jadi, hello, welcome di dalam perjalanan. Saudara mau di dunia ini ngelihat menjudge yang buruk, tapi kita lihat kita dipermuliakan, atau kita mau ikut cara dunia? Amin. Benar. Ya, orang mau ngomong apa terserah. Ya, coba udah dikasih tahu. Ya, coba dikasih tahu. Tapi apa kata kitab suci? Kalau itu di dalam kehidupan kita mesti teksa. Firman Tuhan bilang ini, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu yang pakai di bawah hukum Taurat, di bawah perbudakan. Enggak kan? Itu persoalannya, nggak akan jadi pewaris, saudara. Itu Tuhan dengan tegas bilang begitu. Ini ditulis dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Kan tadi kan ini kiasan yang terus diceritakan oleh Paulus. Karena itu saudara, kita bukan anak-anak hamba perempuan, lain anak-anak perempuan merdeka. Diulang-ulang. Ya, kita bukan anak. Jadi Ismail anak dari pasti menganiaya Grace, anak roh, anak janji. Ya, harus tegas. Usir Ismail. Ismail bukan pewaris. Harus tegas dalam kehidupan kita. Ya, saya bukan gini tegas loh. Saudara, saya pikir gini lah. 3 juta orang Israel. Cuma ada 2 yang bilang ini, kita pasti telan mereka. Lu gua bunuh loh Kaleb sama Yosua. Rajamnya kita rame-rame rajam nih orangnya. Dia tetap berdiri. Ayo apa? Tuhan bilang gini, ngerajam anak gue, dia punya hati yang lain. Lu pada apa yang lu ngomong, jadi. Itulah manusia, menghukum dirinya sendiri. Apalagi sekarang setelah kita dengar kabar baik. Kabar baik itu gak ada buruknya, namanya juga baik. Sama-sama katakan baik. Ya, gak ada seujung kuku buruknya. Kecuali apa? Bukan kecuali. Yang lain gak suka, nah gitu aja. Biasalah kayak kita dulu kuliah atau sekolah. Udah berapa lo? 5. Gua 4. Oh, terhibur deh. Kenapa? Karena temannya lebih jelek dari dia. Cuma karena dia lebih jelek aja, udah sama-sama jelek, sama-sama gak naik. Ya, kan manusia gitu. Apalagi saudara gini. Udah berapa lo? 100. Belajar nggak lo? Enggak. Soalnya ingat gue semua, langsung udah mati gitu. Dulu saya ingat soalnya gitu. Lu ngerjain tugas nggak? Enggak. Bukan. Lu kok nggak ngerjain? Ya tenang aja. Lu nggak gini. Udah mati. Ya, ya. Udah beda. Dulu waktu tugas akhir tuh saya ingat tuh. Ada teman saya laki-laki. Saya partner berdua sama si Joni. Kalau duduk-duduk aja lu. Kayak gue emang nih, rajin nih.
Wah, gue nih konflik terus. Suatu ketika dia sidang duluan. Lagi sidang nggak lulus, saudara. Kemudian saya kucuk sidang, ya. Terus saya ketemu lagi dengan orang. Gimana lo kabarnya? Wah, gue dikasih tugas tambahan, ulang lagi Mel, gini. Dia bilang ke Joni, lagu. Maksud saya gini, ya elah. Orang tuh nggak seneng lihat orang seneng gitu. Udahlah, terima aja gitu maksud saya. Nggak suka lihat saudara, Pak Edi jadi muda, jadi sekarang jadi kuat lagi. Nggak suka Pak Edi. Ya, tapi biarin aja. Emang kok minta duit sama lu? Enggak ya. Tapi kalau kita dalam kehidupan kita dibilang ini, nggak bisa Pak. Bapak tuh harus siap lah. Kalau umur 70 atau umur 80 pasti ada sakitnya. Ada terimalah. Terus kita bilang ini, ya gak enak sama dia deh, iya deh. Ngapain? No. Amin. Ya. Gak mau, usir. Nah itu maksudnya. Dia bukan pergi lo, bukan. Enggak. Kenapa? Gua anak-anak. Karena itu saudara, kita bukan anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak merdeka. Ya, kita anak-anak Sarah, Grace, perempuan merdeka, ibu kita. Grace ibu kita. Amin. Ya, buat gampang. Jangan wah ini begini enggak ya, buat gampang. Ya, bapak kita. Grace ibu kita. Jadi apa? Mami, dekat gitu ya. Dekat ya. Dekat sekali ya. Nggak usah diulang lagi ya. Jadi mengapa Rasul Paulus heran? Ya, saudara lihat, ini bukan sekali lagi, ini peringatan. Ya, jadi dia kenapa dia balik lagi ke roh dunia yang weak and beggarly, yang lemah dan miskin, yang peminta-minta yang bisa begitu. Ya, tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Ya, kenapa? Karena grace. Ya, bagaimana? Kita kenal grace, loh. Sekarang kita kenal enggak. Kamu dikenal sebenarnya sama grace supaya lebih tepat aja, ya. Bilang kita mengenal grace nggak boleh, nggak salah, nggak ada penghukuman. Tapi lebih tepatnya Pak, dikenal grace. Iya ya, bisa melek gitu ya. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, weak and beggarly elements, dan mulai mau memperhambakan diri lagi kepadanya. Saya lihat inilah yang keprihatinan Paulus, sehingga dia cerita lagi itu soal Ismail sama Ishak. Ya, sama kita dengar terus, bolak-balik kita hadapin. Ya, dan ngapain? Ya, ngapain nih? Mengapa mau dikuasai oleh orang miskin? Babi mau dimandiin, tetap larinya ke kubangan. Ya, tapi kalau kita dandanin anak perempuan yang cantik, kita dandanin nanti main sana lumpur, nggak mau, aku mau udah bersih. Ya, ya, ini pewaris kerajaan. Ini Ratu Elizabeth, Raja George, papahnya George VI kalau salah ya. Udah lama juga, tahun 30-an. Kita berapa sih? Tahun 53, tahun 53. Ya, nggak ada laki-laki, cuma perempuan. Dia umur 20-an kalau nggak salah. Umur berapa? 25 tahun. Ya, jadi ratu mewarisi kerajaan. Ya, dan ya kemana? Udah gitu aja. Karena dia anak, ya, dia anak. Mestinya nggak boleh nih anak perempuan nih. Jadi anak, tapi di Alkitab juga ada, ya. Martin apa? 5 anak siapa tuh? Zelofehad, ya. Terus saya baca-baca lagi, iya. Yesus tuh spesial tulis tuh perempuan-perempuan, 5 perempuan juga waktu di dalam silsilahnya. Ngalir dari kemana-mana ya. Cuma maksudnya gini, saudara nggak layak gitu loh. Nggak ada gitu dari sini ya. Masuk standarnya hukum Taurat. Kecuali di dalam Kristus yang memenuhi semua persyaratan, perstandatan. Amin. Amin. Kalau Yesus Kristus tidak memenuhi secuil saja persyaratan, saudara dan saya angus, asin, nggak akan bisa masuk. Tetapi karena kepenuhannya sudah dipenuhi, nggak mau tahu. Ya biar dia perempuan juga jadi Raja Inggris. Sampai sekarang dia paling lama jadi raja nih. Elizabeth.
kedua. Ya. Janganlah kamu takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kepada kamu kerajaan itu. Your father's good pleasure, senang memberi engkau the kingdom. Amin. Halo, amin. Ya. Jadi kasih tahu diri kanan lagi. Kamu mewarisi kerajaan. Amin. Amin. Takut gak? Takut. Amin. Ya. Kerajaan Inggris sudah diserang. Lagi diserang lagi ribut sama Malvinas, ya ribut juga. Ya, lagi diserang sama Hitler, Perang Dunia Kedua, masalah juga dia. Cuman maksud saya gini, ya, bahwa itu kerajaan dunia. Dia mewarisi semua kota-kota di Inggris punya kerajaan. Walaupun sekarang jadi simbolik ya, karena masuk demokrasi. Ya, jadi perdana menteri bla 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 bla. Tapi pada prinsip kerajaan yang kita punya, kerajaan Allah, nggak ada demokrasi, Tuhan raja. Amin. Dan saudara dan saya anak, ya anak-anak nggak masalah. Pokoknya menerima warisan berdasarkan apa? Berdasarkan satu anak, namanya Kristus. Amin. Dan di dalam Kristus kita mewarisi semua yang Kristus punya. Haleluya. Mari kita nyanyi.